Siapa sangka, di balik senyum ramah dan unggahan media sosial yang santai, tersimpan sebuah rahasia hati yang telah lama terpendam. Sebuah perasaan yang tak disangka-sangka, justru terbongkar bukan dari bibir Verrell Bramasta sendiri, melainkan dari adiknya, Atala Naufal. Sebuah kejujuran yang akhirnya membuka tabir teka-teki yang selama ini menghiasi hubungan Verrell dan Fuji. Semuanya bermula dari sebuah obrolan santai di ruang keluarga. Tanpa sengaja, Atala berucap, sebenarnya Bang Verrell tuh udah suka Fuji dari lama, cuma dia nunggu waktu yang tepat. Pernyataan itu awalnya dianggap sebagai candaan belaka. Namun ketika ekspresi Atala berubah serius, semua orang di ruangan itu sontak terdiam, menyadari bahwa ini bukan sekadar gurauan. Kode-kode yang terbaca jelas. Di layar media sosial, Fuji dan Verrell memang terlihat seperti dua sahabat yang sangat akrab. Mereka tertawa lepas saat membuat tantangan TikTok bersama atau saling melempar canda dalam sesi podcast ringan. Akan tetapi, banyak netizen yang jeli mulai membaca kode dalam setiap interaksi mereka. Cara Verrell mandangin Fuji itu beda, tulis salah satu penggemar di kolom komentar, seolah mengkonfirmasi adanya getaran lain di antara keduanya. Ternyata, bukan hanya para penggemar yang menyadari chemistry kuat tersebut. Orang-orang terdekat pun merasakan hal yang sama. Atala membenarkan bahwa Verrell sering sekali bercerita tentang Fuji di rumah. Kalau udah bahas Fuji, dia tuh senyum-senyum sendiri, ujar Atala sambil terkekeh, membocorkan betapa spesialnya sosok Fuji di mata sang kakak. Dari kekaguman menuju keseriusan. Apakah perasaan itu hanya sebatas kekaguman? Ternyata tidak. Atala mengaku pernah mendengar sendiri rencana sang kakak yang lebih jauh. Kayaknya dia pengen serius, ungkap Atala. Bahkan, dia pernah bilang ke mama pengen ngajak Fuji makan bareng keluarga secara resmi. Sebuah niat yang bukan main-main, menunjukkan keseriusan Verrell. Atala bahkan sempat mendengar Verrell berkata akan melamar Fuji usai Lebaran tahun ini. Sebuah keputusan yang bukan tergesa-gesa, melainkan hasil dari pertimbangan panjang. Verrell tahu betul Fuji adalah perempuan yang luar biasa, tangguh, mandiri, dan berhati tulus. Sifat-sifat inilah yang membuatnya semakin mantap untuk melangkah. Belajar dari masa lalu. Namun, perjalanan hati tak selalu mulus. Ada keraguan dan pertimbangan yang mendalam. Verrell sadar betul kisah cintanya selalu menjadi sorotan publik. Ia belajar dari masa lalunya, terutama dari hubungannya dengan Natasha Wilona. Oleh karena itu, kali ini Verrell memilih untuk lebih berhati-hati, lebih banyak diam, namun diam-diam mempersiapkan segalanya. Keraguannya mulai sirna ketika Haji Faisal, ayah Fuji, memberikan pernyataan yang penuh harapan. Selama laki-laki itu bertanggung jawab dan bisa membahagiakan anak saya akan dukung. Ucapan ini bagai lampu hijau bagi Verrell. Ia semakin yakin dan mulai membuka komunikasi dengan keluarga Fuji, bukan sebagai rekan sesama selebritas, tetapi sebagai pria yang ingin serius dengan anak gadis mereka. Sinyal balik dari Fuji. Sementara itu, Fuji perlahan mulai memberikan sinyal balik. Ia tidak menampik kedekatan mereka, tetapi juga tidak terburu-buru memberi label. Aku nyaman, ujarnya dalam sebuah wawancara. Verrell orangnya dewasa, perhatian, dan gak pernah maksa aku buat jadi orang lain. Kejujuran dan kesabaran Verrell inilah yang membuat Fuji betah di dekatnya. Atala menutup ceritanya dengan pernyataan yang membuat publik semakin gempar. Kalau Allah kasih jalan, mungkin tahun ini Bang Verrell nikah. Pernyataan ini sontak memantik spekulasi, membuat semua mata tertuju pada langkah Verrell berikutnya. Apakah ia benar-benar akan melamar Fuji setelah Lebaran ini? Cinta yang tumbuh dalam ketenangan. Waktu terus berjalan dan Verrell mulai lebih sering terlihat di rumah keluarga Fuji. Tidak hanya sekedar mampir untuk membuat konten, ia mulai duduk lebih lama, ikut makan malam, dan berbincang hangat dengan Haji Faisal serta Dewi Zuhriyati. Banyak yang mengira hubungan mereka akan segera diumumkan, namun Fuji tetap memilih langkah hati-hati. Aku tuh bukan orang yang gampang percaya, apalagi dalam hubungan, katanya dalam sebuah wawancara. Tapi kalau Verrell memang serius, ya aku ndak mau main-main juga. Di balik ketegasan itu, Fuji menyimpan luka masa lalu. Ia tahu rasanya kehilangan dan berada dalam tekanan publik. Oleh karena itu,
Ia ingin memastikan segalanya tidak sekedar euforia sesaat. Farel pun mengerti dan tidak memaksa. "Aku tunggu kapan Fuji siap, aku nggak buru-buru. Yang penting aku tetap di sini," ucap Farel. Sebuah komitmen tanpa paksaan yang justru membuat Fuji semakin yakin. Momen romantis yang tak terduga. 3 minggu setelah obrolan itu, Farel Bramasta mulai bergerak. Ia tak lagi sekedar menemani, tetapi mulai menyiapkan sesuatu yang lebih besar dari sekedar hadiah ulang tahun. Tanpa banyak kata, Farel mendatangi Haji Faisal dan Dewi Zuhriyati secara pribadi. Ia datang sebagai pria sejati, bukan sebagai artis. "Pak, saya tahu hidup saya penuh sorotan, tapi saya juga punya tekad. Kalau saya diizinkan, saya ingin menjaga Fuji sebagai suami," ungkapnya dengan penuh keyakinan. Haji Faisal menatap Farel lama, lalu menjawab dengan tenang. "Kalau kamu siap memikul tanggung jawab dan menjaga Fuji seperti saya menjaganya, saya tidak akan menghalangi." Dewi Zuhriyati hanya bisa tersenyum haru, menyadari inilah lelaki yang perlahan-lahan berhasil meluluhkan hati putri bungsunya. Lamaran penuh makna. Fuji sama sekali tidak tahu tentang pertemuan itu. Hingga suatu sore, ia diajak oleh keluarganya dan Farel ke sebuah tempat di puncak. Suasananya berbeda, hening, dengan langit menjelang senja dan angin sejuk. Meja kecil di tengah taman dihiasi bunga-bunga putih dan lilin yang menyala redup. Lalu, Farel berdiri di depannya. Dengan degup jantung yang berdebar, Farel berucap, "Fujianti Utami Putri, kamu bukan sekadar teman, bukan sekadar konten partner, bukan sekadar peran di hidupku. Kamu tempatku pulang. Bolehkah aku jadi orang yang pegang tangan kamu bukan hanya hari ini, tapi setiap hari ke depan?" Fuji menunduk, matanya berkaca-kaca. Hanya anggukan pelan dan senyum yang bisa ia berikan. "Iya," jawab Fuji nyaris tak terdengar, namun cukup untuk membuat semua orang di sekitar mereka bertepuk tangan pelan, sementara Dewi Zuhriyati menangis bahagia. Menikmati kebahagiaan dalam ketenangan. Kabar lamaran itu belum diumumkan ke publik. Farel dan Fuji memilih untuk menikmatinya dulu sebagai keluarga. Namun, bisik-bisik mulai menyebar dan beberapa foto yang tersebar membuat netizen mulai menduga-duga. "Biarkan ini jadi milik kita dulu sebelum jadi milik semua orang," tulis Fuji dalam unggahan cerita Instagramnya yang hanya memuat foto langit senja. Malam itu, keluarga besar Fuji dan Farel duduk bersama di satu meja. Tidak ada sekat atau formalitas kaku, hanya tawa dan cerita yang mengalir seperti mereka telah lama saling kenal. Atala, yang dulu keceplosan, kini justru menjadi orang yang paling sibuk membantu persiapan acara kecil lamaran resmi keluarga. Ia bahkan berujar, "Aku sih nggak sabar lihat Bang Farel nikah, akhirnya bisa move on dari Wilona juga." Namun, yang terpenting bukanlah soal masa lalu, melainkan tentang dua orang yang akhirnya memilih untuk menetap, bukan sekadar lewat. Kisah ini belum selesai, tetapi keindahan yang tak bisa disembunyikan sudah terlalu banyak. Dan saat waktu mereka tiba, dunia akan tahu bahwa cinta yang tumbuh dalam kesabaran akan berbuah manis dalam restu. Kadang, cinta datang dengan kehebohan, tetapi kali ini cinta datang dengan ketenangan. Dan mungkin tidak lama lagi, Fuji akan menyandang nama belakang baru, Bramasta. Terima kasih sudah menonton, temukan video menarik lainnya di playlist, dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel kami.